Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang implementasi kelas dan objek. Submateri yang kami bahas yaitu implementasi kelas dan objek disertai dengan tipe data. Sebelum masuk ke materi, di sini kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Dan saya Dimas Adi Suseno dengan NIM 2023 55 2021 61. Dan saya Arvin Nursanto dengan NIM 2023 55 2020 19. Kita akan masuk ke materi perbedaan antara kelas dan objek. Kelas adalah blueprint atau template yang mendefinisikan atribut dan perilaku metode dari sebuah objek. Di dalam kelas, kita mendeklarasikan variabel dan metode yang digunakan oleh objek. Kelas adalah konsep yang abstrak, tidak mengambil memori, hingga kita menciptakan instance objek dari kelas tersebut. Contoh, kelas mobil mendefinisikan atribut seperti warna, jenis mesin, dan metode seperti bergerak atau berhenti. Yang kedua, perbedaan antara kelas dan objek. Di sini saya akan menjelaskan tentang objek. Objek adalah instans nyata dari sebuah kelas. Ketika sebuah kelas diinstansiasi, kita menciptakan objek. Objek memiliki state atau atribut atau variabel dan behavior atau method yang ditentukan oleh kelasnya. Objek memori ketika kelas tersebut diinstansiasi yang dapat digunakan untuk menjalankan metode dari kelas yang bersangkutan. Contoh, mobil Toyota sama dengan new mobil. Di sini Toyota adalah objek dari kelas mobil. Kita akan masuk ke dalam contoh codingannya. Di sini saya akan menjelaskan codingannya. Yang pertama, kelas mobil adalah blueprint dengan atribut warna, merek, dan tahun. Kedua, objek Toyota dibuat dari kelas mobil dengan menggunakan contraction mobil. Merah di sini adalah atribut warna, Toyota di sini atribut merek, dan 2020 adalah atribut tahun. Yang ketiga, metode bergerak dan berhenti digunakan untuk mengoperasikan objek. Di sini saya akan menjelaskan implementasi objek pada Java disertai dengan tipe data. Di sini perintah import java.util.arraylist. Baris ini mengimpor kelas ArrayList dari library java.util. ArrayList adalah struktur data dinamis di Java yang memungkinkan kita menyimpan sejumlah elemen tanpa menentukan ukuran awal. Kelas buku. Kelas buku mendeklarasikan sebuah kelas dengan nama buku. Kelas ini akan digunakan sebagai blueprint atau cetak biru untuk membuat objek baru. String judul, string penulis, dan integer tahun terbit merupakan deklarasi variabel instance di dalam kelas buku yang disebut atribut. Judul dan penulis bertipe data string yang menyimpan teks. Tahun terbit bertipe data integer yang yaitu menyimpan angka tahun. Buku buka kurung string, string penulis, integer tahun terbit. Ini adalah konstruktor dari kelas buku. Konstruktor dipanggil saat objek buku dibuat dan digunakan untuk menginisialisasi nilai-nilai dari atribut judul, penulis, dan tahun terbit. This.judul sama dengan judul, this.penulis sama dengan penulis, dan this.tahun terbit sama dengan tahun terbit. Baris ini menginisialisasi atribut dari objek buku dengan nilai yang diteruskan ke dalam konstruktor. Kata kunci this digunakan untuk membedakan antara variabel instance dan parameter method. Void info buku, buka kurung. Deklarasi metode info buku. Metode ini tidak mengembalikan nilai atau void dan akan digunakan untuk menampilkan informasi tentang buku. Baris ini menampilkan informasi tentang buku yang terdiri dari judul, penulis, tahun terbit ke layar. Metode system.out.printin digunakan untuk mencetak output ke konsol. Public class main. Ini adalah deklarasi main yang merupakan kelas utama di mana program akan dieksekusi.
Kelas ini berisi metode main yang merupakan titik awal eksekusi program Java. Public static void main buka kurung string args. Ini adalah metode main titik awal program Java. Metode ini harus ada dalam setiap program Java yang dieksekusi. Parameter string args adalah array dari argumen baris perintah, tetapi tidak digunakan dalam contoh ini. Buku 1 sama dengan new buku, pemrograman Java, John Doe 2021. Baris ini membuat sejumlah objek baru dari kelas buku, bernama buku 1. Konstruktor buku dipanggil dengan parameter pemrograman Java, John Doe, dan 2021 untuk menginisialisasi atribut objek. Buku 1.infobuku. Ini perintah untuk memanggil metode infobuku dari objek buku 1. Ini akan menampilkan informasi buku 1 di layar, yang merupakan output dari metode tersebut. ArrayList buku, koleksi buku sama dengan new ArrayList. Membuat objek ArrayList yang menyimpan objek dari kelas buku. ArrayList ini digunakan untuk menyimpan beberapa buku dalam satu wadah. Dan barisan ini menjelaskan tentang baris yang menambahkan dua objek baru ke dalam ArrayList bernama koleksi buku. Setiap kali new buku dipanggil, objek buku baru dibuat dan ditambahkan ke dalam list menggunakan metode add. Dan baris yang terakhir, yang ini adalah looping for each yang digunakan untuk mengiterasi seluruh elemen di dalam ArrayList. Pada setiap iterasi, objek buku di dalam koleksi buku akan disimpan sementara dalam variabel buku. Dan buku.infobuku kurung ini merupakan pemanggilan di dalam loop. Setiap objek buku akan memanggil metode infobuku untuk menampilkan informasi buku tersebut ke layar. Outputnya adalah detail dari setiap buku yang ada di dalam ArrayList. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga dapat diterima dengan baik. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.